Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah secara online di Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia. Namun sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Haleluya. Mari saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian hormat bagi Bapa Surga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Katakan, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Datang dan penuhi tempat ini. Ubah hatiku. Mari kita puji Dia dengan menaikkan pujian Holy Spirit God, come and fill this place. Holy Spirit God, come and fill this place, for I long to know you more in a deeper way. Holy Spirit God, come and change my heart. Open my eyes, open my ears. I want to know you more. And I cry, holy, holy, holy is the Lord
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita naikkan, tinggikan Dia. Katakan, aku milikmu Yesus Tuanku. Ku merindu datang mendekat dan diraih olehmu. Haleluya. Kita naikkan puji ini. Raih daku Tuhan, raih dan dekatkanlah. Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku.
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 38 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 14 sampai dengan 16a. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan kurban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Gideon Sutrisno. Kita akan sambut dengan menaikkan pujian. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, aku percaya Tuhanku ajaib. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan, begitu mengasihiku. Kau yang sanggup menjawab seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu.
Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau memberkati kami, melalui kebenaran firman-Mu, kami dapat dituntun dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan nats ayat pembacaan kita yang terambil di dalam Mazmur nomor 119 ayat yang ke-67. Saya berikan tema khotbah saya adalah di balik masalah Tuhan punya rencana. Beragam persoalan itu dapat menimpa siapa saja. Entah itu orang berada, entah juga orang yang mungkin miskin. Tua atau muda, selama kita masih hidup di dunia ini, tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Setiap orang terlepas dari status sosialnya, pendidikannya, profesinya, dan sekalipun sebagai pelayan Tuhan, tidak juga bisa terluput dari yang namanya pergumulan, persoalan, atau disebut adalah masalah. Manusia harus berhadapan dengan masalah selama ia hidup di dunia ini. Setiap orang tentunya memiliki permasalahannya sendiri-sendiri. Tentunya juga berbeda. Kita tidak boleh menyerah. Walau badai apapun yang sedang menerpa. Sebab pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Bisa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Memang yang namanya masalah pasti terjadi dalam setiap manusia. Dan masalah ini pun bisa membuat manusia memiliki respon yang berbeda. Satu dengan yang lainnya. Ada yang karena masalah justru ia meninggalkan Tuhan. Namun sebaliknya, ada pula yang karena masalah dia semakin dekat dengan Tuhan. Masalah, kesesakan atau penindasan sekalipun seringkali menjadi cara yang paling ampuh untuk membawa seseorang mendekat atau menjauh daripada Tuhan. Ada respon di mana orang yang karena masalah semakin mencari Tuhan dan sungguh-sungguh. Namun terkadang pula seorang malah semakin menjauh dan lari meninggalkan Tuhan karena yang namanya masalah. Semua itu tergantung pada sikap dan respon kita terhadap masalah tersebut. Mari kita simak pernyataan Daud ini. Di ayat 71. Aku tertindas itu baik bagiku.
supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Daud sadar bahwa masalah ada kalanya terjadi sebagai akibat dari kesalahan kita sendiri. Jika kita peka, ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita mengoreksi diri kita. Di dalam Mazmur nomor 139 ayat 24 dikatakan, apakah jalanku serong? Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun tidak semua orang bisa memandang setiap permasalahan dengan cara pandang yang benar, dengan cara pandang yang positif. Seharusnya kita bersyukur jika Tuhan menegur kita melalui yang namanya masalah. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kata Ibrani 12 ayat 6. Siapa di antara kita yang mau mengalami keadaan yang tidak baik atau keadaan tertindas di sepanjang hidup kita? Pastinya kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara tempat ini, nggak ada yang mau. Tapi di sini berbeda dengan apa yang dilakukan atau dinyatakan, dikatakan oleh Daud. Daud bisa berkata bahwa tertindas itu baik bagiku. Karena dengan kondisi yang demikian, Daud lebih bisa memahami rencana Tuhan dalam hidupnya. Jadi bukan tanpa tujuan jika Tuhan mengizinkan masalah tersebut terjadi di dalam kehidupan kita ini. Dan juga terjadi dalam kehidupan Daud pada waktu itu. Dalam Yeremia 23 ayat 29 dikatakan, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman-Nya seperti api dan palu yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan hal-hal yang tidak berkenan yang masih ada di dalam diri kita. Supaya apa? Kita timbul seperti emas yang murni. Dan semakin apa? Serupa tentunya dengan Kristus. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai manusia kita memiliki kecenderungan untuk memberontak. Dan mengandalkan yang namanya kekuatan sendiri. Merasa mampu ketika kita berada dalam masalah. Namun sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, tidak seharusnya kita bertindak demikian. Merasa mampu sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Sebaliknya kita patut bersyukur karena peringatan-peringatan Tuhan membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita menyadari keterbatasan kita dan tidak lagi memegahkan diri sendiri. Namun janganlah pula kita sudah mengerti kebenaran firman. Kita mengalami masalah terlebih dahulu. Baru kita bersungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Pada minggu ini kita belajar dan mengetahui urutan rencana Tuhan bagi orang yang menerima karunia roh. Melalui Roma 8 ayat 29 sampai 30. Di situ Paulus menjelaskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya.
Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kalau kita melihat dari sini, rencana Tuhan yang pertama adalah memilih. Yaitu memilih orang yang dipilihnya dari semula untuk diselamatkan. Pernyataan dari semula dalam bahasa Yunaninya adalah pro, yang berarti sebelumnya. Lalu kalau kita lihat di situ, yaitu proginesko, untuk menerjemahkan kata dipilihnya dari semula. Nah, kalau kita melihat dari terjemahan King James Version, di situ memakai kata yaitu mengetahui sebelumnya. Sebenarnya kata Yunani ini juga bisa berarti memilih sebelumnya. Dengan kata lain, Rasul Paulus di sini, Bapak Ibu Saudara, ingin mengajarkan begini. Sebab di dalam dia, dikatakan di dalam Efesus ya, Efesus 1 ayat 4 situ. Sebab di dalam dia, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama, pasal 1 ayat 2, menuturkan hal yang sama tentang siapakah orang Kristen itu. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu Bapa kita. Itu adalah rencana yang pertama. Rencana yang kedua adalah setelah memilih, menentukan. Yaitu menentukan dari semula mereka yang dipilihnya tadi untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Supaya Kristus menjadi yang tersulung di antara kita. Pernyataan dari semula dalam bagian ini, dalam bahasa Yunaninya itu berarti terlebih dahulu. Kata ini adalah proorizo. Ya, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus, oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari semula Tuhan menentukan kita yang telah dipilihnya dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Di dalam Kristus tentunya, kita ditentukannya dari semula dengan maksud agar kita yang aslinya menyandang gambar Tuhan, gambar Kristus, tetapi sudah rusak total akibat dosa. Menjadi serupa dengan gambar Tuhan sejati di dalam Kristus. Dengan demikian pengadopsian kita menjadi anak-anaknya di dalam Kristus memulihkan gambar Tuhan yang dahulunya sudah rusak akibat dosa. Lalu rencana Tuhan yang ketiga adalah memanggil kita. Kata memanggil dalam bahasa Yunaninya adalah kaleo. Bisa berarti menamai atau mengundang, memanggil datang, memanggil berkumpul, atau memanggil seseorang untuk suatu tugas. Itu adalah rencana Tuhan yang ketiga. Rencana Tuhan yang keempat yaitu membenarkan kita. Setelah Tuhan memanggil kita, Tuhan jugalah yang membenarkan kita. Bisa berarti membenarkan, mengaku keadilan, membuktikan benar, membebaskan. Ini adalah arti. Melalui apakah Tuhan membenarkan kita? Melalui iman yang dikaruniakan Tuhan tentunya. Rasul Paulus mengajarkan prinsip penting ini di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-16 bagian A. Ia menyatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kita yang sejati adalah iman di dalam Kristus. Di dalam karya ketaatan, karya penebusan, dan kebangkitannya yang mengalahkan 3 kutuk, dosa, iblis, dan maut. Di dalam karya Kristuslah kita dibenarkan melalui iman, sehingga tidak ada satu atau sedikit pun jasa baik manusia yang layak diperhitungkan. Ketika ada orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi ia berani mengajarkan bahwa manusia dibenarkan melalui perbuatan baik, ia sedang menghina karya penebusan Tuhan. Karya penebusan Kristus yang baginya kurang cukup, dan bahkan ia sedang menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya. Selanjutnya adalah rencana Tuhan yang kelima, yaitu memuliakan kita. Kata memuliakan dalam bahasa Yunani adalah doxazo. Bisa berarti memuji, menghormati, memenuhi dengan mulia. Inilah janji Tuhan bagi kita yang telah dipilih, ditentukan, dipanggil, dan dibenarkan. Yaitu Tuhan akan memuliakan kita. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, penderitaan, fitnah dari dunia, kita tidak perlu khawatir. Dan kita harus terus berharap, berserah penuh kepada Tuhan di dalam janji-janjinya. Bahwa pada waktunya, Ia akan memuliakan kita. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, penderitaan, fitnah dari dunia, kita tidak perlu khawatir lagi. Dan kita harus terus berharap, berserah, bergantung kepada Tuhan di dalam janji-janjinya. Amin. Buat firman Tuhan. Soli Deo Gloria. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami dengar, kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Kami dapat menghadirkan shalom-Mu di mana kami berada. Oleh karena itu Roh Kudus tuntun kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sambil persembahan ini dijalankan, kita akan menaikkan pujian, "Ku bawa kepadamu persembahanku ini. Tidak dengan tangan yang hampa Tuhan, ku datang ke hadirat-Mu." Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadaku, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada
hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilakan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Segala pujian yang sudah kami nyanyikan bagimu kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga anakmu Pastor Gideon Sutrisno yang sudah Tuhan perkenankan izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati anakmu senantiasa. Kiranya apapun yang telah disampaikan, dikabarkan, biarlah dapat diterima oleh kami semua dan boleh menjadi berkat bagi kami di dalam setiap jalan hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan berkati anakmu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarganya, rumah tangganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini ya Bapa, kiranya kami semua yang telah mendengarkan pesan firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing dan membawa transformasi di dalam kehidupan kami yang mendengarkan sabda kebenaran-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan seluruh pengurus gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berkati kami masing-masing pribadi. Baik para pastor, para majelis, penatua diakon, aktivis gereja ini Tuhan berkati kami. Biarlah kami satu hati untuk terus melayani Tuhan dengan motivasi yang benar sampai akhir hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota gereja. Kiranya Tuhan juga berkati mereka masing-masing pribadi di dalam setiap pergumulan mereka hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau maha mendengar untuk menjawab setiap permohonan seru doa mereka pada hari ini. Yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang membutuhkan keturunan dalam keluarga mereka juga Tuhan Engkau berikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga mereka yang sudah bekerja, agar pekerjaan mereka makin melimpah lagi untuk menjadi saluran berkat bagi sesama mereka. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi, Tuhan berkati studi mereka, masa depan mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan melawat dan memberkati, memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini ya Bapa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, yang ada hari ini di rumah mereka masing-masing, di gereja maupun yang ada di hospital. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, sentuh hati mereka, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Engkau Tuhan berkuasa atas hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu yang terus mensupport, mendukung kami di dalam berbagai pelayanan secara holistik. Tuhan berkati para pengurus pelayan di dalamnya. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pertumbuhan, perkembangan gereja ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang terus melawat kami, memberkati kami, memberi arahan petunjuk bagi kami. Untuk terus melakukan tugas penatalan ini yang benar. Dan boleh memuliakan nama Tuhan. Membawa banyak jiwa kepada-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak Tuhan yang melayani di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pimpin tuntun kami semuanya. Supaya segala sesuatu yang kami kerjakan bukan untuk pribadi kami, melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami dengan cara berbagai persoalan yang muncul dan terjadi di negeri ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri akan menolong dengan cara-Mu ya Bapa. Baik di dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, agama, dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa pada saatnya Tuhan sanggup untuk memulihkan negeri kami ini. Terima kasih Bapak. Berkati juga pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Tuhan Engkau berkati. Sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, lakukan,
hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Menghadirkan shalom Tuhan di negeri ini dan mensejahterakan masyarakat bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah ini kita akan segera selesai, namun sebelum ibadah ini berakhir, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Galatia pasal 2 ayat 16. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan membacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh surga. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadat kita telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find
power in quietness, ease, and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar